Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok QW akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai program antrian puskesmas menggunakan QW atau antrian. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Anjar Anugrah, Desri Rosiani, Dina Nazilah, Muhammad Rizki, dan Nur Sinta. Berikutnya kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini, yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menjumpai atau melakukan yang namanya antrian. Antrian dalam ilmu komputer bermakna sama dengan antrian pada kehidupan nyata. Ada antrian konsumen di sebuah bank, di supermarket, atau di tempat lainnya. Aturan umum dalam memproses elemen-elemen sebuah antrian adalah bahwa elemen terdepan antrian dilayani terlebih dahulu, dan elemen yang paling belakang akan dilayani setelah elemen-elemen lain di depannya diproses. Jadi, antrian adalah sebuah struktur data FIFO atau first in, first out. Antrian memiliki banyak aplikasi di dalam ilmu komputer. Kapanpun sebuah sistem dimodelkan menggunakan prinsip FIFO, antrian pasti digunakan. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan pelayanan yang cepat dan tepat, maka hampir seluruh instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat harus memiliki sistem antrian, terutama pada bidang kesehatan, yaitu proses antrian di puskesmas. Pelayanan pada pasien harus cepat dan tepat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membuat programan Python menggunakan Visual Studio Code. Kemudian yang kedua ada tujuan. Pertama, meningkatkan pelayanan terbaik untuk pasien. Kedua, meminimalisir kesalahan antri. Ketiga, membuat antri menjadi lebih nyaman. Dan terakhir, yang keempat yaitu memudahkan petugas untuk mengatur jadwal. Selanjutnya yang ketiga ada ruang lingkup. Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka program ini dibuat hanya untuk membantu memudahkan petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan terhadap pasien, terutama dalam hal antrian agar lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, queue atau antrian. Struktur data antrian adalah suatu bentuk khusus dari list liner dengan operasi memasukkan data. Hanya diperoleh pada salah satu sisi, yang disebut sisi belakang atau ekor, dan operasi penghapusan hanya diperoleh pada sisi depan yang disebut kepala. Dari linked list. Prinsip antrian yaitu ada dua. Yang pertama, FIFO yaitu first in first out. Yang kedua, FCFS, first come first serve first. Operasi Q yaitu yang pertama, fake digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Isempty yaitu memeriksa apakah Q kosong. Size mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan perlemen dan mengembalikan suatu integer. NQ untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. DQ untuk menghapus item dari posisi paling depan. Cara menjalankan program. Ketika program dimulai, maka akan diminta untuk memasukkan jumlah maksimal pada hari itu. Kemudian lanjut ke tampilan selamat datang. Kemudian tekan enter. Kita akan diminta untuk memilih menu yang tersedia. Ada 3 menu yaitu tambahan data, antrian keluar, dan keluar program. Menu 1. Pada menu 1 kita akan diminta untuk menginput data berupa nama dan umur. Kemudian jika batas maksimal telah terpenuhi,
maka proses tambah data tidak dapat dilakukan lagi, melainkan akan tampil error yang diberikan program secara otomatis. Yang kedua, kemudian di menu kedua ada antrian keluar, di mana pada menu ketika memilih untuk 2, program akan memanggil untuk mengeluarkan data dan telah diinput tadi dari posisi paling depan hingga selesai atau antrian kosong. Yang ketiga yaitu keluar program yang akan ditampilkan tulisan berupa ucapan terima kasih dan sebagainya. Melanjutkan presentasi dari teman saya, di sini saya akan sedikit membahas tentang sistem pemrograman yang ada pada kelompok kami. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada dev init. Dev init ini berfungsi untuk menginputkan jumlah maksimal antrian. Jika n diisi dengan 10, maka queue ini dapat menampung sebanyak 10 data. Nah, selanjutnya juga terdapat sistem ini berfungsi untuk mengclearkan atau menghapus karakter yang telah ditampilkan sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat save size sama dengan n. Ini fungsinya untuk merepresentasikan nilai n. Sedangkan untuk save nama dan save umur itu untuk merepresentasikan sebuah data. Nah, yang berikutnya di sini juga terdapat depenu. Depenu ini yang akan menampilkan menu-menu yang ada pada program. Di sini terdapat 3 menu. Yang pertama ada tambahan data baru, yang kedua ada antrian keluar, dan yang ketiga ada keluar dari program. Nah, di sini juga terdapat variable fill. Variable fill ini fungsinya untuk menginputkan pilihan menu yang akan dieksekusi oleh user nantinya. Nah, berikutnya ada operasi dari queue yaitu isEmpty. isEmpty ini merupakan perintah untuk memeriksa apakah queue kosong. Nah, yang berikutnya ada pada baris 30 terdapat isFull yaitu untuk mengecek status penuhnya queue. Oke, bagian selanjutnya ada perintah enqueue. Perintah enqueue ini yaitu untuk menambahkan item pada posisi paling belakang atau untuk memasukkan data baru ke dalam queue pada posisi paling belakang. Nah, yang berikutnya ada perintah dequeue yaitu untuk menghapus item dari posisi paling depan atau untuk mengeluarkan data yang terdapat dari queue. Pada bagian ini terdapat percabangan if, else, dan else yang berisikan pilihan menu. Apabila user menginputkan sesuai dengan menu, maka program akan menampilkan atau mengeksekusi sesuai yang diinputkan. Namun, apabila salah, program akan menampilkan pesan error dan secara otomatis akan meminta untuk diinputkan ulang. Nah, yang berikutnya di sini ada fungsi tambahan data di mana berfungsi untuk memanggil enqueue. Pada baris ke-66 yaitu pada tambahan data untuk menginputkan nama, umur, dan ketika telah penuh maka program akan mencetak perintah isFull. Nah, kemudian pada baris ke-80 terdapat antrian keluar untuk memanggil depqueue, di mana akan mencetak data yang akan keluar dari posisi depan, dan ketika antrian kosong maka akan mencetak perintah isEmpty. Nah, yang terakhir ada ifName. Perintah ini adalah untuk menjalankan program jika sesuai dengan skrip yang seharusnya. Baik, lalu saya akan menjelaskan bagian dari output program queue. Kita akan disuruh untuk masukkan jumlah maksimal hari ini. Jadi maksimal pasien atau orang yang kita masukkan pada hari ini itu berapa. Misal kita ketik 2. Di situ ada tulisan selamat datang di Puskesmas Cisaat, dan tulisan keduanya siapkan data-data yang diperlukan. Lalu ketika kita tekan enter, tampilan program selanjutnya kita akan melihat tampilan daftar menu, di mana ada 3 nomor pilihan menu, yaitu yang pertama ada tambah data baru, yang kedua ada antrian keluar,
Yang ketiga ada keluar program. Kita langsung saja lihat pada pilihan menu nomor ke-1. Selanjutnya kita ketik angka 1 pada pilih menu dan akan muncul tampilan masukkan nama, berapa umur Anda. Jadi kita akan mengisi data di pilihan menu pertama. Misalkan nama antrian pertama yaitu Dina, umurnya 22 tahun. Dan setelah itu kita enter lagi. Di situ muncul data atas nama Dina 22 tahun telah ditambahkan ke antrian. Pada gambar keempat ini juga sama. Kita tambah data baru. Di sini contohnya yang kedua yaitu kita isi nama Nursinta, umurnya 25, akan muncul tulisan data atas nama Nursinta 25 tahun telah ditambahkan ke antrian. Nah, pada gambar kelima ini merupakan tampilan dari ketika kita menambahkan data baru. Di situ akan muncul tulisan mohon maaf Anda tidak dapat ditambahkan ke dalam antrian karena batas antrian hari ini telah penuh. Karena sesuai dengan tampilan yang pertama tadi, batas yang kita isi maksimalnya yaitu hanya 2 orang. Jadi tidak dapat kita isi lagi. Nah, lalu untuk program selanjutnya ini adalah pilihan menu kedua, yaitu antrian keluar. Setelah kita klik angka 2, di situ akan muncul tampilan atau tulisan antrian selanjutnya atas nama Dina, umur 22 tahun, silahkan untuk menuju lobi pendaftaran. Ada pilihan menu nomor 3, di sini ada keluar program. Ketika kita isi angka 3, di sini akan muncul tulisan terima kasih telah berkunjung ke Puskesmas Cisaat dengan sedikit pesan semoga lekas sembuh. Selanjutnya kita masuk ke percobaan program. Nah, pertama kita akan diminta untuk memasukkan jumlah maksimal antrian pada hari itu. Misal kita isi 2, lalu tekan enter. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Kita diminta untuk memilih menu. Ada 3 menu. Yang pertama ada menu tambah data baru, yang kedua antrian keluar, dan yang ketiga keluar program. Kita pilih nomor 1, yaitu tambah data baru. Nah, ketika kita memilih menu nomor 1, kita akan diminta untuk memasukkan nama, kemudian umur. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Data atas nama Dina dengan umur 22 tahun telah ditambahkan ke antrian. Kemudian kita input lagi data baru, menu nomor 1. Nah, telah ditambahkan. Kemudian kita akan input lagi. Nah, tapi setelah kita input, yang keluar program adalah tidak bisa menambahkan data baru karena maksimal tadi yang diisi adalah 2 dan tadi telah menginput data sebanyak 2 kali, jadi antriannya telah penuh dan tidak bisa menambahkan data baru lagi. Kemudian kita pilih menu nomor 2 yaitu antrian keluar. Nah, karena tadi yang diinputkan pertama adalah atas nama Dina, jadi yang pertama keluar adalah atas data atas nama Dina. Kemudian kita antrian keluar lagi. Nah, yang berikutnya yaitu atas nama Sinta, karena di prinsipnya yaitu adalah first in first out. Nah, berhubung dua-duanya telah dikeluarkan, maka antrian akan tercetak antrian kosong. Kemudian selanjutnya menu ketiga yaitu keluar program. Nah, ketika kita memilih menu ketiga keluar program, maka akan tercetak terima kasih telah berkunjung, semoga lekas sembuh. Bab 3 kesimpulan. Puskesmas merupakan fasilitas
pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama. Dalam membantu petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan yang terbaik, maka program ini dibuat untuk dapat menjadi alternatif pemecahan masalah, diantaranya meminimalisir kesalahan dalam antrian dan memudahkan petugas dalam mengatur jadwal. Lalu saran, pada laporan ini terdapat banyak keterbatasan, sehingga untuk lebih mengembangkan hasil pengerjaan program ini, penulis menyarankan untuk program ini ditambahkan dengan jadwal dokter untuk mengecek dokter yang bertugas pada saat itu. Selanjutnya, penulis menyarankan penambahan pusat bantuan untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan dalam mengakses program tersebut ataupun hal lainnya yang berhubungan. Demikianlah laporan pembuatan program puskesmas menggunakan Q dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.